Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Cerita kali ini adalah lanjutan dari cerita tali pocong part pertama ya teman-teman. Jika teman-teman belum mendengarkan part pertamanya dari cerita tali pocong, ada baiknya teman-teman mendengarkannya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan cerita yang lebih utuh dan lebih sempurna. Di rumah Awang, Epul kaget melihat motor 150 cc terparkir di halaman rumahnya. Buset, motor siapa itu? Kalau nggak salah si Awang pengen sekali sama ini kendaraan, kata Epul. Epul pun nyelonong masuk ke rumah Awang. Epul tambah kaget saat si Awang sedang menghitung gepokan duit pecahan 100.000. Di atas mejanya juga terdapat perhiasan emas. Epul dengan cepat meraup uang dan emas yang ada di atas meja. Duit semua ini? Apa ini emas asli juga? Tanya Epul terheran-heran. Memangnya kenapa? Apa hartamu lebih banyak dari punyaku sekarang? Kata Awang. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Padahal minggu kemarin kamu masih miskin, sama seperti saya, kata Epul. Awang pun kaget, dia langsung menaruh duitnya. Kamu itu goblok apa gimana sih? Memangnya selama ini itu jimat tali pocong gak kamu gunakan? Kata Awang aneh. Si Epul baru nyadar kalau tali pocong itu ternyata bisa membawa kekayaan. Itu Wang, tali pocong gua hilang, kata Epul. Awang yang kaget sontak melompat dari kursinya. Lah, kok bisa hilang? Wah, pekok sih lo jadi orang. Goblok, dongok, dodol, bebel, kata Awang kesal. Bukan hanya itu, gua juga diteror sama pocong, kata Epul. Hah? Pocong? Pocong bagaimana? Tanya Awang. Aku yakin itu pocong yang punya tali kafan atau tali pocong. Dia ingin talinya dibalikin, kata Epul. Ah, masa sih? Kok gue gak pernah datengin? Lo terlalu parno kali. Lagian mana ada pocong yang minta tali pocongnya dibalikin. Yang pernah gue denger tuh pocong yang minta tali pocongnya dilepasin, bukan dipasangin lagi, kata Awang. Terlepas dari semua itu, Awang ingin Epul mencari dan mendapatkan kembali tali pocongnya. Awang takut kalau tali pocong itu jatuh ke tangan orang yang benar. Meski si Awang bilang begitu, nyatanya siapapun yang memiliki tali pocong Epul dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri, jelas itu orang yang salah juga. Sementara itu, warga Babakan yang mulai meronda merasakan kehadiran sesuatu. Lo nyium bau bangke gak? Kata Mang Barna. Hush, jangan ngomong seperti itu, jawab Mang Usep. Malam ini, penduduk warga Babakan mulai ronda pertamanya. Di pos ronda, Mang Barna, Mang Usep, dan si Arul sedang menunggu pos, sementara bapak yang lainnya keliling patroli kampung. Rul, katanya kamu lagi deket sama Teh Tini ya? Tanya Mang Barna.
Tidak, Mang. Teh Tini hanya baik saja sama saya. Tapi rasanya dia baik deh ke semua orang. Lagian saya masih sama si Nelly, ucap Arul. Lo masih jadian sama si Nelly lo? Kok bisa? Dia kan sering morotin duit kamu, ucap Mang Barna. Bener lo. Coba lo pikir, sekarang apa lo yang mau dijadiin babu sama seorang perawan atau diangkat raja oleh janda anak dua? Ucap Mang Usep. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba saja tercium aroma tidak sedap di sekitar pos ronda. Nyium bau bangke nggak sih? Tanya Mang Usep. Us, jangan bilang begitu, kata Mang Barna. Baunya dari arah belakang pos. Coba periksa, kata Mang Usep. Duh, gua takut nih ya. Gua aja deh, ucap Mang Barna. Diputuskan, kemudian mereka bertiga mencari sumber bau. Tapi kemudian, seorang perempuan datang dari balik pos ronda. Dari mana, Neng? Kok datangnya dari belakang? Di belakang pos ini kan mah kebun singkong, tanya Mang Barna. Saya nyasar, jawab si perempuan tadi. Memangnya Neng mau kemana? Tanya Mang Barna. Mang Barna dan Mang Usep pun menanyai perempuan itu di pos ronda. Kemudian Arul menyadari ada yang tidak beres pada perempuan itu. Mang, kata Arul mencolek Mang Usep. Mang, kata Arul lagi, kali ini dengan usaha yang lebih keras. Apa sih? Jawab Mang Usep. Nyadar gak sih? Bau bangke itu datangnya dari perempuan ini, bisik Arul. Mang Usep pun mengendus si perempuan dan memang tercium bau yang tidak enak. Maaf ya Neng, Neng ini pakai parfum merek apaan? Kok aromanya aneh? Ucap Mang Usep. Oh, ini minyak wangi merek Rafflesia Arnoldi, jawab si perempuan. Lalu tiba-tiba puluhan belatung berjatuhan dari lubang telinga si perempuan. Ih, apaan itu? Belatung? Ucap Mang Barna kaget. Gede-gede gitu mah ulat Hongkong kali, timpal Mang Usep. Setan lu ya, tunjuk Mang Barna pada si perempuan. Perempuan itu pun tertawa dan pergi ke belakang pos ronda lalu menghilang. Sudah jelas itu setan, jangan dicari, kata Mang Usep. Lalu selanjutnya kita bagaimana? Tanya Arul. Balik, jawab Mang Usep. Balik? Balik gimana? Tanya Arul. Ya balik pulang atuh, mau bagaimana lagi? Lo nggak takut apa? Kata Mang Barna. Keesokan paginya warga Babakan pun dihebohkan dengan berita. Bukan berita tentang apa yang terjadi pada pos ronda semalam. Bukan pula kasus pencurian mayat lagi. Melainkan warga Babakan heboh setelah mendengar kalau si Kemet jadian sama si Sumi. Dan dalam waktu dekat mereka akan menikah. Sebagian warga yang merasa iri dan julid pun menaruh rasa curiga pada si Kemet. Jangan-jangan si Kemet main pelet. Sama halnya dengan si Epul yang merasa heran kalau si Kemet bisa mendapatkan wanita yang cantik. Heran aku, kemarin si Awang jadi orang kaya, sekarang si Kemet dapat jodoh. Orang-orang ini begitu instan dalam mendapatkan rezeki, gumam Epul. Epul pun berniat
menanyakan rahasia apa yang dipakai si Kemet. Di sisi lain, si Kemet sedang mencuci. Ngapain juga aku pakai gesper tali seperti ini? Masa iya aku menemui calon mertua pakai kaos partai? Hahaha, ucap si Kemet. Si Kemet pun membuang celana beserta tali pocongnya. Si Kemet tidak tahu kalau selama ini tali itu yang membuatnya beruntung. Namun kali ini tali itu dibuang si Kemet. Tak berselang lama datanglah seorang pemulung. Dia melihat celana Levi's yang masih layak digunakan harian. Wah, lumayan ini, masih bagus. Masih bisa dipakai, ucap Ucok si pemulung. Ucok pun membawa celana bekas Kemet beserta tali pocong yang masih melingkar. Setelah membuang pakaian yang ada tali pocongnya, Kemet pun bisa ditebak ya, gagal kawin. Keluarga Sumi membatalkan pernikahan secara sepihak. Sumi pun merasa jijik pada Kemet yang selalu memelas dan berharap. Selain itu, si Kemet juga jadi buah bibir pembicaraan orang-orang. Kemet sebenarnya tidak peduli kalau dia dijadikan bahan gibahan. Namun tidak hanya si Kemet saja, Sumi pun tak luput dibicarakan karena seolah-olah mempermainkan orang lain. Di lain sisi, si Awang kini berada di luar kota. Dia bersama rekan barunya mempunyai profesi baru sebagai maling. Rumah-rumah orang kaya dan konglomerat menjadi sasaran mereka. Suatu malam, Awang dan dua rekannya, Ajis dan Fahmi, sedang menyatroni sebuah komplek perumahan elit. Tak tanggung-tanggung, rumah yang mereka garap tak hanya satu, bisa 4 sampai 5 rumah. Itu semua tak lain karena jasa si Awang yang mempunyai tali pocong. Di depan rumah yang bermarmer hijau, Awang mulai memfokuskan dirinya. Dia mengusap tali pocong yang melingkar di perutnya. Kemudian dengan santai masuk ke dalam rumah yang tidak dikunci. Kedua rekannya pun mengikuti. Rupanya penghuni rumah semua pada tertidur lelap. Ini adalah salah satu kemampuan dari pengguna tali pocong, yaitu kemampuan untuk menyirap atau membuat manusia tertidur. Setelah itu Awang dan yang lainnya pun pergi ke rumah yang berikutnya. Taruh TV itu, berat-beratin saja, ucap Awang. Tapi bos, ini TV merek kesukaan mertua saya, ucap Ajis. Sudah, kamu tinggal cari saja yang baru dari toko elektronik. Target kita hanya uang dan perhiasan. Selain itu nggak usah diangkut, ucap Awang. Aksi mereka ternyata diketahui oleh orang lain. Bos, ada yang lihat kita, teriak Fahmi. Aneh, seharusnya penghuni rumah ini telah tersirap semua, gumam Awang. Wah, ada tamu. Oh, iya Om. Sepertinya Om mempunyai benda yang sangat menarik, kata dia, anak dari pemilik rumah. Awang pun menyuruh rekan-rekannya untuk kabur sesegera mungkin. Bos, kenapa kita lari? Tanya Aziz. Iya, saksi mata cuma bocah perempuan. Tak perlu takut kan bos, ucap Fahmi. Aku sendiri tidak tahu, tapi firasatku mengatakan kalau kita dalam bahaya, kata Awang. Karena panik, Awang tidak tahu kalau mereka lari ke arah pos security, di mana di sana ada Dan Ramil dan juga yang sedang main catur dengan Mang Ade keamanan komplek.
Wah, maling ya, kata Angkus. Tanpa perlawanan, Mang Ade dan yang lainnya pun berhasil meringkus si Awang dan kawan-kawan. Awang dan temannya dibawa ke Koramil sebelum diserahkan kepada polisi. Sialan, kita tertangkap, ucap Ajis. Apa sekali malam ini, kata Fahmi. Awang hanya diam menenangkan diri. Tak lama, polisi datang ke kantor Koramil. Pak, dilaporankan ada 3 orang, tapi kenapa cuma ada 2? Tanya polisi. Dan Ramil pun bingung, kemana perginya seorang lagi? Tidak mungkin orang itu kabur karena cuma pintu depan, satu-satunya jalan keluar. Di mana kawan kalian? Tanya dan Ramil itu. Ajis dan Fahmi pun sama-sama kebingungan. Loh, Bos Awang kemana ya? Tanya Fahmi. Tidak tahu. Tiba-tiba dia menghilang. Iya benar Pak. Kami juga bingung, jawab Ajis. Kembali ke babakan di mana di pagi hari, truk muatan sayur yang dikemudikan Mang Komar dan Ucup mengalami remblong dan oleng di sebuah tanjakan yang menurun. Wah, teriak Ucup. Pegangan Cup, teriak Mang Komar. Mang Komar pun mencoba membanting setir ke kiri namun naas. Di kiri jalan ada seorang pemulung yang tak lain adalah si Ucok. Brak! Ucok yang dihantam truk sayur mental terpontang-panting hingga nyusruk di semak-semak. Sedangkan truk itu akhirnya berhenti. Aduh, nabrak Mang, kata Ucup. Mampus, celaka kita, kata Mang Komar. Ucup dan Mang Komar pun buru-buru turun. Orang-orang yang ada di dekat situ juga langsung menghubungi TKP. Namun, orang-orang dan sang supir dibuat kaget. Bagaimana tidak? Ucok yang mental cukup jauh tiba-tiba berdiri dan sehat walafiat. Tidak ada luka sedikit pun yang dia alami. Cok, kamu teh tidak apa-apa? Tanya Mang Barna. Ucok yang baik-baik saja setelah ditabrak truk sayur membuat semua orang-orang terheran-heran. Cok, kamu teh ditabrak truk segede gitu kok nggak luka sama sekali? Tanya Mang Barna. Iya, saya juga tidak merasakan sakit, Mang, ucap Ucok. Wah, hebat kamu, Cok. Daripada mulung, mending besok kamu kerja sama aku jadi security. Kebetulan Mang Ade ada kekurangan orang, kata Engkus. Wah, yang bener, Kus. Bolehlah, jawab Ucok. Cerita pun berpindah ke bagian si Awang. Awang yang berhasil kabur setelah tertangkap Koramil sekarang berada di rumahnya. Untung saja aku bisa menghilang berkat kekuatan tali pocong ini. Sungguh, kemarin sangat apes. Aku juga kehilangan si Fahmi dan si Agus juga, kata Awang. Saat Awang ngopi di depan rumahnya, tiba-tiba si Awang mendengar obrolan tetangga tentang kejadian heboh Ucok yang selamat setelah ditabrak truk. Awang pun ikut nimbrung karena kepo akan kehebatan si Ucok. Tidak salah lagi, pasti itu efek dari penggunaan tali pocong. Jangan-jangan tali pocongnya si Epul dicuri si Ucok lagi, kata Awang. Di sore harinya Epul pun dikabari Awang untuk segera ke rumahnya.
Ada apa, Wang? Tanya Apple. Aku ada informasi penting untuk kamu, ucap Awang. Aku juga, kata Apple. Kamu juga? Coba kamu duluan. Informasi penting apa yang kamu dapatkan? Tanya Awang. Si Kemet yang gak jadi kawin, ucap Apple. Ah, itu mah bukan informasi. Lu mau gosipin si Kemet saja, kata Awang kecewa. Ya sudah, informasi penting apa dari kamu sampai-sampai menyuruh saya datang kemari, ucap Apple. Begini, Pul. Aku yakin kalau tali pocongmu itu diambil pemulung, kata Awang. Pemulung? Siapa? Tanya Apple. Si Ucok. Buktinya kamu dengar sendiri. Dia masih hidup setelah ditabrak truk muatan sayur, kata Awang. Mungkin saja. Bisa jadi tali pocong itu tak sengaja terbuang lalu dipulung sama si Ucok, kata Apple. Makanya itu, kita harus mengambil lagi tali pocong dari tangan si Ucok, kata Awang. Iya, benar. Aku tidak redo ada yang lebih kaya dariku, apalagi sampai dilampaui pemulung, kata Apple. Sementara itu, kini Ucok sudah bekerja sebagai satpam salah satu komplek rumah elit. Nah, Cok, di sini nanti kamu kerja. Ini seragam untuk kamu pakai. Bajumu itu kamu ganti saja, kata Engkus. Ucok pun mengganti pakaiannya dengan seragam security. Cok, itu teh apa? Tanya Engkus. Tali kasur sepertinya. Celanaku longgar, jadi diikat pakai tali ini, kata Ucok. Ih, buang saja. Mana sudah dekil lagi. Ini, aku kasih gesper buat kamu, kata Engkus. Ucok pun mengganti tali pocong dengan gesper ikat pinggang yang bagus. Nah, gitu. Baru terlihat gagah, kata Engkus. Setelah 2 hari kerja sebagai security, di jalan pulang, Ucok dihadang Awang dan Apple. Hei, Ucok, serahkan tali pocong itu sekarang juga, kata Awang. Hah? Tali? Tali apaan ya? Tanya Ucok tidak paham. Alah, jangan pura-pura bego kamu. Aku yakin berkat tali pocong itu kamu naik derajatnya dari pemulung jadi security. Kamu pakai tali pocong itu buat bela diri ya, kata Apple. Bener, Pul. Wang, gue nggak paham apa yang kalian katakan, ucap Ucok. Wah, memang harus diberi kekerasan lo ya, kata Awang. Sementara itu di sebuah saungseng atau gudang petani, lebih baik aku mati daripada malu tidak jadi kawin dengan Sumi, kata Kemet. Si Kemet pun mengakhiri hidupnya di tiang gantungan. Kembali ke tempat Awang, Apple dan Ucok. Wang, katanya pengguna tali pocong kebal sajam. Tapi kok ini, kata Apple gelisah. Gawat, Pul. Sepertinya si Ucok lewat, kata Awang. Hari itu, warga Babakan dibuat geger. Bagaimana tidak, 2 warganya ditemukan tewas secara tidak wajar dengan cara dibunuh dan gantung diri. 1 minggu di depan gapura masuk ke pemakaman umum, 2 orang misterius terlihat mencurigakan sedang menenteng cangkul. Ada 2 kuburan baru. Yang mana yang akan kita bongkar? Ucap orang misterius X. Yang mana saja. Keduanya pun boleh bila ada waktu.
Semakin banyak semakin untung. Jawab orang misterius Y. Rupa-rupanya mereka juga berburu tali pocong. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojoweti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.